Sudah terdengar, Pak. Sudah jelas, Pak. Disilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, seluruh peserta sosialisasi peraturan Menteri Desa, pemohon daerah tertinggal dan transmigrasi, terkhusus yang saya hormati staf khusus Menteri Desa, pemohon daerah tertinggal dan transmigrasi, para pejabat tinggi Pratama pada lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, para narasumber hadir, Bapak Dr. Insinyur Supayoga Hadi, sebagai Deputi dari TNP 2K dari Setwapres, yang Sekretaris Eksekutif Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan. Juga yang saya hormati Bapak Adrian Puspawijaya dari Auditor Ahli Media BPKP, yang para kepala dinas, BMD, provinsi maupun kabupaten ataupun yang mewakili. Yang saya hormati para kepala desa, tenaga pendamping profesional, juga yang saya hormati Pak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, beserta seluruh tim, para peserta baik dari internal Kementerian Desa maupun dari Kementerian Lembaga terkait. Singkatnya, seluruh hadirin peserta spesialisasi peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi terkait dengan rincian prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang saya banggakan. Mohon maaf, saya saat ini karena berada di Ambon sehingga bergabung dengan Bapak-Bapak sekalian melalui media Zoom meeting ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari kekhidmatan sekaligus masuk dari tujuan kita rangka untuk mensosialisasikan kebijakan baru terkait dengan yang menjadi amanah dari peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023. Bapak Ibu dan adik sekalian yang saya hormati, kita sama-sama memahami bahwa salah satu tugas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah menerbitkan terkait dengan apa yang disebut prioritas penggunaan dana desa. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di mana bahwa penggunaan dana desa menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa dan seluruh stakeholder di dalam rangka bagaimana untuk pemanfaatan atas dana desa tersebut yang tentu sesuai dengan amanah baik dari sisi apa yang dimandatkan melalui undang-undang maupun dalam rangka untuk menjalankan sesuai dengan yang menjadi prioritas bagi pemerintah desa. Tentu semuanya ini adalah disesuaikan dengan kewenangan desa. Tahun ini mungkin Bapak Ibu mohon maaf terkesan lebih lambat dari tahun yang lalu. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun ke daerah tadi. Dalam PP 37 tadi diamanahkan adalah bahwa di dalam pasal 71 ayat 3 menyebutkan bahwa rincian prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ini terkait dengan tujuan operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang itulah yang kemudian kami harus menyesuaikan dengan yang saya hormati, maka mekanisme yang perlu kita lakukan adalah melakukan koordinasi, melakukan sinkronisasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian lembaga terkait, bagaimana yang diamanahkan bahwa di dalam program ini harus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait yang tentunya berkaitan dengan dana desa tersebut. Kemudian yang kedua, selain tugas penggunaan dana desa, juga untuk menerbitkan yang dengan peraturan Menteri Desa juga tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa yang bersifat tahunan. Nah, pada posisi saat ini Bapak sekalian, untuk yang fokusnya Recording in progress. ini desa pada fase bulan Oktober, November, Desember ini adalah menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Mudah-mudahan apa yang kita terbitkan ini semakin melengkapi dan memudahkan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan program kebijakan di tahun 2024. Pokok-pokok yang tentu yang kita sampaikan, yang ditulis di dalam prioritas penggunaan dana desa ini, yakni berkaitan dengan diprioritaskan melalui bidang pembangunan, sebagaimana dalam rangka untuk upaya pemenuhan kebutuhan dasar, juga pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, penguatan partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, juga pengembangan kapasitas dalam rangka untuk kegiatan ekonomi produktif, serta kewirausahaan bagi masyarakat desa, serta mengembangkan kapasitas masyarakat di dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam maupun non-alam. Di sisi lain, Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, prioritas penggunaan dana desa, rincian prioritas penggunaan dana desa tadi juga bisa digunakan di luar prioritas penggunaan dana desa tadi yang sebagaimana kami sebutkan adalah ada perbedaan memang di tahun sebelumnya. Saat ini terkait dengan bisa digunakan untuk khusus desa yang mandiri sebagai bentuk apresiasinya, karena tentu dengan desa yang mandiri, bagaimana desa tersebut mampu mengelola potensi ekonomi, sosial maupun lingkungannya yang berkelanjutan dan memiliki daya saing, maka juga harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Maka bisa digunakan untuk khususnya desa mandiri, rehab ringan untuk pelayanan di kantor desa. Nah, ini tolong juga dimanai yang substantif, jangan nanti kemudian menganggarkan ya, berkaitan dengan kantor desa, pagar, gapura, ini yang tidak dibenarkan. Yang benar adalah misalnya untuk ruang-ruang pelayanan yang perlu peningkatan. Nah, ini nanti mungkin secara rigid akan disampaikan oleh Pak Dir EPDD, Pak Lutfi, pada Bapak sekalian.
Bapak Ibu dan adik sekalian yang saya hormati, di sisi lain yang sedang disusun ini yang dikatakan tadi adalah fokus penggunaan dana desa tahun 2024 antara lain adalah sebagaimana yang disepakati oleh Panggar maupun kementerian lembaga terkait, yakni sebagai upaya untuk mendukung program nasional, terutama adalah untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, termasuk di dalamnya adalah operasional pemerintah desa dan program kegiatan lain yang disesuaikan kewenangan desa dan menjadi prioritas bagi desa. Karena itu Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber untuk lebih memperjelas dan mempertegas apa yang kemudian fokus yang harus kita lakukan di tahun 2024 dan payung hukum di dalam rangka kita mungkin yang bersifat panjang yang tadi rincian itu adalah tidak setiap tahun, namun juga PP tersebut dapat menyusun setiap tahunnya yang disebut dengan fokus tadi. Ketika memang ada hal-hal yang menjadi arahan presiden misalnya, kesempatan dari DPR dan termasuk dari Kementerian Lembaga terkait yang terkait dengan program prioritas nasional. Mudah-mudahan semakin berjelas dan kami harapkan Bapak-Ibu sekalian meskipun yang fokus saat ini sedang proses harmonisasi namun tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan yakni tadi Permendes nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 perincian penggunaan dana desa karena di situ tidak dibatasi tahunnya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan ini juga bisa mempertegas Bapak Ibu. Namun apabila di dalam pelaksanaan Bapak Ibu ada hal yang kurang jelas atau mungkin perlu yang dikonsultasikan, dikomunikasikan, nanti saya minta di Pak Direktur Fasilitas Pemanfaatan Desa untuk membuka ruang hal tersebut serta membangun komunikasi dengan kita yang ada di kementerian, termasuk kawan-kawan pendamping desa. Ini saya mohon juga kiranya bisa menjadi garda terdepan untuk melakukan pendampingan, termasuk memberikan penjelasan, dan sekiranya memang masih ada yang belum sepahaman juga bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan yang kami ada di pusat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua di tahun 2024 ini kita mampu mencapai apa yang disebut karena pada tahun 2024 ini adalah pengakhiran RPJMN, di mana beberapa fokus yang menjadi atensi Presiden, fokus yang menjadi atensi RPJMN, bahwa salah satunya adalah bagaimana kita mampu prevalensi stunting itu menurunkan sampai pada angka di 14%. Yang kedua, kemiskinan ekstrim ini bisa sampai zero. Dan yang ketiga tentu terkait dengan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan semakin banyak desa yang mandiri. Saya yakin ini tidak lepas dari ditopang oleh adanya dana desa. Dari 174 desa mandiri pada tahun 2016 atau pertama kali dana desa diluncurkan, saat ini paling tidak sudah ada 11.456. Ini saya yakin juga tidak lepas dari dana desa. Karena itu orientasi kita ke depan harusnya memanfaatkan dana desa bukan hanya sekedar untuk memenuhi rutinitas, tapi bagaimana kemudian dana desa ini nanti bisa kita optimalkan dalam rangka untuk mengelola sumber-sumber keuangan baru bagi desa yang kemudian dapat mengkapitalisasi dalam rangka untuk menemukan berbagai pendapatan ataupun katakanlah sumber keuangan bagi pembangunan desa, selain yang tentunya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Dir Lutfi dan seluruh tim, dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan ridhonya serta keberkahan bagi kita semua. Mari kita sama-sama satukan tekad, kita dorong pembangunan desa, insya Allah membangun desa sama dengan kita berkontribusi besar di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran yang telah diberikan. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Adrian Puspawijaya AKME, serta kepada moderator sesi pagi ini, Bapak Yuswan Farmanta SE AKMAP. Semoga dengan paparan dan diskusi yang telah dilaksanakan dapat menambah pemahaman kita dan masyarakat di desa untuk lebih bijak dalam pemanfaatan dana desa. Selanjutnya, sesi isoma dan kegiatan kembali dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB. Untuk materi sosialisasi, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Selanjutnya mungkin sekedar informasi kepada Bapak dan Ibu yang ingin melaksanakan sholat bisa ke musola terdekat di lantai 3 dan untuk makan siang disediakan di lantai 5. Untuk narasumber mungkin bisa langsung ke VIP. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.